Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa kita harus merasul? Itu kan tugasnya para pastor, para bruder, dan para suster. Kita ini hidup sudah sangat susah, pekerjaan tidak menentu, masih disuruh merasul lagi. Mending kalau ada honor. Ini sarana saja tidak disediakan. Siapa mau? Ya, begitulah alasan kita orang-orang Katolik dewasa ini. Merasul dianggap tugas khusus kaum berjubah saja. Padahal, melalui rahmat sakramen baptis, kita semua dipanggil dan diutus untuk mewartakan kerajaan Allah sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Injil hari ini mengisahkan Yesus mengutus ke-12 muridnya pergi berdua-dua dengan pesan, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Yesus ingin agar mereka sepenuhnya mengandalkan Allah. Mereka hanya boleh membawa yang minimal, tongkat dan alas kaki untuk bergerak cepat. Mereka boleh menerima uluran tangan dari orang yang menawarkan tumpangan, tetapi tak boleh pilih-pilih tumpangan yang enak. Jika ditolak pun mereka harus menerima dengan lapang dada, lalu pergi dan mengebaskan debu sebagai peringatan. Pengebasan debu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi yang terpaksa harus melewati daerah orang-orang kafir. Dengan pengebasan itu mereka membuang segala kotoran dari daerah itu yang menajiskan dan mendatangkan hukuman Allah. Maka, sehubungan dengan pengutusan para murid, pengebasan debu merujuk pada peringatan agar orang merenungkan sikapnya dalam menanggapi pemberitaan Injil. Menolak pemberitaan itu berarti menolak tawaran penyelamatan Allah. Untuk itulah Yesus mengutus para murid pergi berdua-dua. Berdua-dua penting demi terjaminnya kebenaran sebuah kesaksian. Kita bisa bandingkan Ulangan bab 17 ayat 6, Bilangan bab 35 ayat 50. Berdua-dua dapat meringankan beban pekerjaan dan derita kegagalan. Berdua-dua
menjauhkan diri dari kesombongan pribadi atas kesuksesan. Warta yang sama dari dua orang pun lebih meyakinkan. Yesus mengutus para murid pergi merasul berdua-dua dan tidak melakukannya seorang diri saja. Karena itu, mari kita bekerja sama, baik yang berjubah maupun yang tidak berjubah, dalam memberitakan Injil. Merasul bukan melulu pekerjaan kaum berjubah saja, melainkan menjadi pekerjaan semua murid Kristus dengan lebih mengandalkan bantuan Allah daripada kemampuan diri sendiri dan kelengkapan sarana. Saudara-saudari yang terkasih, letakkan tanganmu dalam tangannya dan berjalanlah sendirian bersamanya. Berjalanlah ke depan, karena bila engkau melihat ke belakang, engkau pasti akan kembali. Kata-kata perpisahan ini tertanam kuat dalam hati seorang gadis muda bernama Gonza Agnes Pojasiu sewaktu ia meninggalkan rumahnya di Skopje, Serbia dalam usia 18 tahun untuk memulai hidupnya sebagai seorang misionaris. Pada tanggal 26 September tahun 1928, Gonza berangkat ke Irlandia untuk bergabung dengan Tarekat Maria Perawan Terberkati atau yang biasa dikenal Kongregasi Suster-Suster Loreto, dan kemudian berganti nama menjadi Suster Teresa, nama yang dipilihnya karena kekagumannya terhadap Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Setelah itu, Suster Teresa dikirim ke India untuk memulai pelayanannya terhadap kaum miskin. Tepatnya tanggal 6 Januari tahun 1929, Suster Teresa tiba di Kalkuta. Setelah mengucapkan kaulnya yang pertama pada tanggal 25 Mei tahun 1931, Suster Teresa ditempatkan di komunitas Loreto di Kalkuta dan ditugaskan untuk mengajar di St. Mary's Bengali Medium School, sebuah sekolah untuk anak-anak perempuan. Namun karena keinginannya yang begitu kuat untuk melayani orang-orang miskin dan terlantar, maka pada tahun 1948 ia keluar dari Tarekat Loreto dan mendirikan tarekat baru, yakni Kongregasi Suster-Suster Misionaris Cinta Kasih, The Congregation of the Missionary of Charity, dengan bantuan Uskup Agung Kalkuta, Monsignor Prier S.Y. Dan kongregasi ini mendapat persetujuan tahta suci, sebuah tarekat baru, pada tanggal 7 Oktober tahun 1950, bertepatan dengan pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Bersama suster-susternya, ia memulai pelayanannya bagi mereka yang miskin dan terlantar. Mother Teresa berhasil membangunkan kembali mereka yang telah jatuh, menyemangati mereka yang lemah, dan menghidupkan kembali harapan mereka yang putus asa. Karena itu dalam sebuah pernyataan tentang misinya, ia mengatakan, "Kalau saya menjadi orang suci, pastilah saya salah satu orang suci untuk dunia gelap. Saya akan terus-terusan absen dari surga untuk menerangi mereka yang kegelapan di bumi." Sebuah pernyataan yang membesarkan hati siapapun bahwa ia akan absen dari surga untuk menghantarkan terang kepada orang-orang yang meringkuk dalam kegelapan dunia. Saudara-saudari yang terkasih, melayani
adalah sebuah kata yang sungguh menarik dan punya daya pikat luar biasa bagi siapapun yang mendengar atau melihatnya. Melayani, mulia kedengarannya, dan agung kelihatannya. Dan biasanya menjadi slogan yang paling ampuh dan paling dahsyat untuk menarik sekian banyak orang. Namun sayangnya kata ini sering cuma sebatas diucapkan dan sebatas didengarkan, tidak lebih. Untuk menjelmakan seluruh jiwa pelayanan dalam sebuah tindakan nyata, sungguh sangat tidak mudah. Karena orang harus ingkar diri, menghamba tanpa mengharapkan balas jasa, dan berani berkorban dalam segalanya. Namun ini tidak menarik, sebab orang harus mengabaikan, bahkan menghapus seluruh kepentingan diri. Karena itu ketika seorang dengan label dan status pemimpin mencari untung, ia sebenarnya melanggar etika pelayanan, apalagi kalau ia mengorbankan kepentingan orang banyak, memperkosa hak dan wewenang bawahan untuk kepentingan diri sendiri. Pelayanan hanya jadi nama kosong, yang ada hanyalah penindasan. Sukar memang untuk melakukan hal yang satu ini, karena melayani sama dengan memberi diri seutuhnya tanpa pamrih apapun. Melayani bukan ajang pertaruhan nama besar, juga bukan sarana untuk mencari tempat terhormat. Kalau orang sungguh melayani dengan hati, tentu tidak akan ada pekerjaan rendah yang ditolak. Malah orang akan berebutan untuk meringankan beban sesamanya, dan orang akan menawarkan bantuan sebelum diminta. Ingatlah bahwa dunia ini adalah medan kita manusia melayani satu sama lain, meretas jalan menuju kebahagiaan sejati. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, semoga kami selalu patuh setia mengabdi Engkau dan sesama, serta menempuh jalan yang ditunjukkan oleh kebenaran hidup kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.